Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bujang Ayam Farm. Ada komentar teman kita. Beliau komentar gini, Mas, misalkan pilih ules bagus atau pilih katuranggan. Nah, jadi bila disuruh milih antara ules dan katuranggan, kan kalau saya biasanya kalau milih ayam, ulesnya mau tegas. Ya mau tegas. Katuranggannya mau jelas berpasangan sama ules. Nah, itu kalau selera saya. Tapi bila dipisah, beliau komen begitu, pilih ules bagus atau pilih katuranggan. Nah, secara pribadi saya akan pilih katuranggan. Kenapa saya bilang pilih katuranggan? Katuranggan ini adalah berupa yang menunjukkan kelebihan ayam kita tersebut. Iya, Nagotomorun kelebihannya apa? Kalau ules kan nggak ada kelebihan-kelebihan, tapi punya tujuan aja. Itu. Kalau katuranggan itu punya kelebihan dan juga punya tujuan. Ada sih beberapa katuranggan yang nggak punya tujuan. Ya kalau saya pasti pilih katuranggan. Kenapa saya pilih katuranggan? Ya pertama kita ulas kembali. Katuranggan itu punya kelebihan. Adalah suatu ciri sifat bagi ayam. Misalkan batu rantai, efeknya bagus. Misalkan rentet, suatu powernya besar. Misalkan nogo temurun, sama kayak batu rantai, efeknya bagus. Kan gitu. Jadi kalau misalkan kita punya katuranggan bagus, cocok dengan segi fisiknya, ya gitu kan, sesuai dengan segi fisik ayam, ulesnya jelek, ya nggak masalah. Sejelek apapun ules pasti punya tujuan, tapi ya kita harus bersabar, jangan asal tabrak itu. Jangan asal pengen ayam tanding aja. Nah, jangan terbawa nafsu, itu sifat megang ules jelek. Sifat megang ules jelek ya harus sabar. Harus benar-benar ditujukan ayam itu. Gitu. Jadi katuranggannya bagus, otomatis dia punya kelebihan. Katuranggannya bagus, misalkan punya sesuatu, rentet, nogo temurun, otomatis saya suka ayam tersebut. Ulesnya jelek, misalkan ulesnya rendah, tetap saya mau pakai. Pertama apa? Saya tujukan itu adalah katuranggannya. Misalkan nogo temurun, saya tujukan selera nogo temurun kemana. Gitu. Ulesnya saya tujukan, jadi saya dapat 2 poin. Tujuan dari katuranggan dan tujuan dari ules. Nah gitu. Itu kan? Tujuan dari ules dia itu, tujuan katuranggan dia itu. Jadi punya 2 poin. Nah, itu tetap punya tujuan dia. Kalau ayam katuranggannya nggak ada lah, bukan ibaratnya nggak ada, bukan katuranggan yang kita cari, bukan nggak ngawur lah misalkan. Katuranggannya ini tapi nggak sesuai sama bodinya dan ulesnya gini, ngawur jadinya. Saya tetap nggak mau. Ya saya walaupun ules sebagus mana ya kalau ayamnya nggak bagus untuk apa? Untuk apa kan? Tapi kalau ayam punya katuranggan sesuai sama ciri fisiknya berarti ayam tersebut ayam bagus. Walaupun ulesnya nggak bagus. Gitu. Tetap dia berhak dan dia punya tujuan. Kalau ayam ulus bagus, tapi ayamnya katuranggan nggak bagus, nggak nuju, nggak sesuai sama fisiknya, ya saya nggak mau. Gitu. Tapi sebenarnya dalam pelajaran saya, yang saya paling suka itu adalah punya katuranggan, punya ulus bagus, punya katuranggan yang serasi. Itu kalau katuranggannya nggak serasi, biasanya agak ngawur. Ini saya juga buka-bukaan aja, karena saya nggak pernah nutup-nutupi apa yang terjadi. Anak kapak saya, anggota saya, ngadu ayam kalah. Anggota saya, udah bertahun-tahun gabung dengan kami di sini. Udah bertahun-tahun dan mereka juga udah berbulan-bulan, pernah berbulan-bulan tidur di kalangan, nginap di kalangan anggota saya. Tapi tetap hilap. Itulah namanya hilap.
Hilapnya apa? Penglihatan dia ini udah tepat. Pas dikirim video sama saya, ini musuhnya. Langsung kayak gini. Langsung kayak gini. Selisihnya dikit. Dia pikir, menurut adik saya tadi, dia pikir ini tedung rawis merah biasa. Padahal salah. Dia tulang bulu punggungnya merah. Kemudian dia lupa. Ayam dia singkapan putih. Bawa rawis putih. Dia lupa. Sekalipun tedung rawis merah biasa tanpa bulu putih di badan, tetap ayam kita nggak bisa meladeninya. Nah gitu, kebanyakan itu salah di situ. Sesuatu hal yang sedikit selisihnya, hanya sedikit, tapi akibatnya fatal itu. Itu. Tapi ya senang saya. Yang senangnya saya minggu ini, orang yang minta masukan ke saya dalam chat inbox, semuanya berhasil, menang, dan ada satu yang draw. Cuma itu aja. Oke. Jadi kalau ada yang nanya lagi FB saya, ya saya tulis saja di judul ini. FB saya itu apa? Silakan diikuti. Ada pertanyaan, silakan chat inbox. Saya nggak balas inbox teman-teman. Paling saya balasnya lambat, ya. Ya saya balasnya lambat. Kenapa? Inbox masuk itu ada sehari itu mungkin sekitar 80 chat inbox yang masuk setiap harinya. Jadi semuanya saya balas. Kadang-kadang udah sampai jam 12 malam baru selesai saya balas. Kenapa? Karena saya bukan khusus untuk konsultasi aja. Konsultasi aja, yaitu karena saya ada pekerjaan. Pekerjaan saya bertani, sawit gitu. Jadi kak saya sibuk di ladang juga. Udah malam, lepas maghrib, udah istirahat, selesai isya, baru saya buka-buka messenger teman-teman semua. Jadi kalau pengen bertanya tentang seputaran ules ataupun apapun, silakan cek di FB saya M-Smart. Itu chat aja. Oke, itu ya. Saya nggak sombong. Saya itu butuh teman sebanyak mungkin. Walaupun kita berbeda jarak kita jauh, misalkan Anda di Kalimantan, entah itu di Papua, entah itu di Maluku, saya tetap saya balas sesuai saya, karena saya butuh teman. Suatu saat saya nggak tahu, mungkin saya ke Kalimantan kok, kita nggak tahu nasib kita nanti. Mungkin saya lagi jalan-jalan atau apa, ada kegiatan, mungkin bisa ke Maluku kok. Saya udah punya teman di sana, karena saya nggak sombong balas chat beliau ini, teman-teman saya ini. Jadi saya punya teman di sana. Saya lagi liburan ke Aceh, saya tinggal chat ini orang Aceh yang sering chatan sama saya. Di mana lokasi mas? Jadi bisa silaturahmi. Itu yang saya harapkan dari teman-teman semua. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih.